Di sesi terakhir kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang kita pelajari atau ringkasan dari yang pertama hingga terakhir ini. Jadi yang pertama kita sudah mengetahui tentang PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan Sonnet dari perintah SQL berada pada PLSQL. PLSQL engine yang akan membaca perintah PLSQL menjadi PLSQL yang dikerjakan oleh procedural statement executor dari PLSQL engine dan SQL yang dikerjakan oleh SQL statement executor dari Oracle server. Yang kedua, keuntungan penggunaan PLSQL yang pertama terintegrasi, peningkatan kinerja, dan modular. Yang integrasi adalah memungkinkan aplikasi dan Oracle server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk storage prosedur. Kemudian kedua, peningkatan kinerja, yaitu penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Dan yang terakhir, modular, yaitu bentuk modular memungkinkan banyak penggunaan yang dapat diperoleh. Kemudian keuntungannya lagi yaitu portable. PLSQL adalah sarana yang dimiliki oleh Oracle server. Artinya program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle server ke Oracle server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Kemudian dapat mendeklarasikan variabel, dapat berupa variabel, konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan untuk membaca hasil suatu perintah select untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Kemudian keuntungannya lagi dapat menggunakan struktur kontrol seperti loop, for, while, dan kemudian dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Jadi yang untuk pemanggilan PLSQL jadi bisa dilakukan langsung dari SQL Plus, dari aplikasi, atau dari PLSQL lainnya. Kemudian deklarasi variabel. Struktur PLSQL secara umum seperti ini, ada declare, begin exception, dan untuk deklarasi variabelnya di dalam blok declare. Jadi format deklarasi variabel warna, konstan, tipe not null, dan nilainya. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan PLSQL dapat ditulis dalam beberapa baris, yaitu tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip, setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Kemudian komentar diawali dengan tanda min 2 kali atau diapit dengan tanda slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan dapat menggunakan bind variable, kemudian tanda garis miring berarti run. Jadi ini contoh dari PLSQL nya. Ini untuk memotong variable begin end, dan kita bikin sisi. Dan ini untuk yang jika kita menggunakan di line harus menggunakan set server output on berhubungan dengan Oracle server. Mengambil data dapat select, harus ditambahkan klausa into. Select column into variable from tabel baru kondisi. Kemudian harus menghasilkan suatu baris data. Dapat menggunakan SQL cursor, yaitu kursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Oracle server menggunakan jenis implicit. Kemudian manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan seperti insert, update, delete, commit, dan rollback. Kemudian ini contoh select pada PLSQL. Jadi seperti SQL biasa, ada select hanya saja dimasukkan dalam blok begin. Kemudian ini contoh lagi, yaitu perintah select untuk men-select sel salary untuk gaji dari employee di mana NN 900.
Kemudian ini cara HTML dalam PLSQL. Jadi kita misalnya ini yang update, kita mengupdate tabelnya. Kemudian penulisan struktur kontrol. Yang pertama adalah pernyataan if. Jadi awalnya adalah if, dan if kondisi, dan kemudian bloknya and if. Atau jika lebih dari satu kondisi, misal ada dua, kita lakukan if kondisi dan kondisi, else badinya and if. Atau jika lebih dari satu, kita bisa menggunakan else if. Kemudian ada juga pernyataan case. Jadi sintaksnya seperti ini: case selector, when ekspresi dan hasil, kemudian badinya else hasil, kemudian kita end. Contoh if dalam PLSQL jadi seperti ini. Jadi ini kondisi pertama, kemudian kita else if, kemudian end if. Kemudian ini contoh case dalam PLSQL. Jadi kita gunakan case C, when kondisinya, kemudian badinya. Kemudian ada lagi penulisan kontrol perulangan yang terdiri dari loop, for loop, dan while loop. Yang untuk loop kita bahas seperti ini sintaksnya: loop pernyataan exit, kemudian kita beri kondisi untuk exit and loop. Dan untuk for loop kita gunakan for variable di in itu kita variabel awal loop hingga akhir loop untuk berhentinya. Kemudian kita loop dan badinya. Kemudian saat selesai kita gunakan end loop. Dan untuk while loop kita seperti ini sintaksnya: while kondisinya, kemudian loop. Jadi selama kondisi ini tetap terpenuhi, pernyataan akan terus dijalankan. Kemudian kita beri end loop. Kemudian contoh for loop seperti ini berikut. Jadi ini for and in, jadi dia melakukan perulangan sebanyak 1 hingga 10, berarti 10 kali. Kemudian ada tipe data record. Record adalah tipe nama record is record. Jadi inti untuk variabel deklarasinya adalah type, nama recordnya is record. Atau juga menggunakan variabel nama record. Dengan catatan bisa menggunakan atribut table, titik, kolom, persen type, atau table, persen row type. Contohnya sebagai berikut. Ini kan tipe nama record is record. Sini deklarasi variabelnya. Kemudian ini variabel name record. Atau juga bisa menggunakan persen row type. Ini contoh case tipe data record. Jadi seperti ini. IMP persen row type. SQL cursor. Suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. SQL cursor. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implicit dan explicit. Penggunaannya adalah declare, open, fetch, repeat, fetch, while, empty, close. Deklarasi kursor name is perintah select, dan untuk membuka open namanya, yang untuk fetch nama, into is variable garis name record, dan untuk menutup kita close namanya. Dan untuk atribut kursor ada persen is open, persen not found, persen found, dan persen row count. Contoh kursor sebagai berikut. Jadi ini yang tadi fetch di into nomor, nama lokasi, kemudian exit 20, persen not found. Kemudian menangani kesalahan. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle atau disengaja oleh user. Jika eksepsi muncul, ada dua kemungkinan. Jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Dan jika ditangani, alur program diarahkan ke exception handler. Sintaksnya sebagai berikut. Jadi di block exception ini ada, misal kita berikan when exception atau bla bla bla, dan pernyataannya seperti apa, dan when other, dan pernyataannya seperti apa.
Contoh exception ada beberapa seperti berikut, misal kursor ada di open, program error, invalid kursor, dan invalid number. Contoh penanganan kesalahan seperti berikut exception. Jadi di blok exception kita berikan when no data found, maka kita lakukan print tidak ada data, dan jika ada exception lain selain no data found, kita print terjadi suatu kesalahan. Kemudian subprogram. Nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah program yang digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu, kemudian sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai menggunakan struktur blok PLSQL standar, dan yang terakhir modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat dikembangkan, dan mudah dalam perawatan. Jadi untuk membuat prosedur contohnya seperti berikut: create or replace prosedur, namanya, list parameternya, kemudian backend exception, ini berisi program PLSQL, kemudian contoh prosedurnya seperti berikut: create or replace prosedur, nama prosedur jumlah, s, number, char, kemudian membuat fungsi. Sintaks umumnya seperti ini: create or replace function, nama, parameter, return type-nya apa, dan ini kita return hasilnya jika sesuai dengan return type yang sudah kita tentukan. Contohnya fungsi seperti ini: create or replace function bagi, kita buat fungsi bagi, di dalamnya dia memiliki dua parameter, number dan dua number, kemudian return number. Jadi isi programnya seperti ini. Ini ada returnnya. Oke, sekian penjelasan saya kali ini tentang summary dari yang sudah dipelajari dari awal hingga sekarang.